hormati Ibu Wafiatul Maslahah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Zahratul Amalia dengan NIM belakang 009 dan rekan saya Maujib Amirul Qawim dengan NIM belakang 011. Di dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang Amerika Serikat sebagai negara superpower, yang mana dalam materi tersebut terdapat dua submateri, yaitu submateri yang pertama, kemenangan negara Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua, dan submateri yang kedua yaitu ekspansi Amerika Serikat pada negara-negara Asia. Submateri yang pertama akan dijelaskan oleh saya, dan submateri yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Maujib Amirul Qawim. Baik, sedikit saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai, terdapat dua kekuatan besar, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal tersebut dikarenakan kedua negara sama-sama menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet itu menganut ideologi yang berbeda, yang mana Amerika Serikat menganut ideologi liberal sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis. Nah, perbedaan ideologi itulah yang membuat keduanya bersaing untuk menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Gitu. Nah, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini menimbulkan ketegangan antara keduanya yang kemudian berakhir dengan perang. Nah, perang tersebutlah yang dinamakan dengan Perang Dingin. Jadi, Perang Dingin itu muncul setelah Perang Dunia Kedua selesai. Amerika dan Uni Soviet tidak pernah bertarung satu sama lain secara langsung, akan tetapi mereka itu sama-sama berusaha untuk mempengaruhi negara-negara netral supaya berpihak kepada salah satu di antara keduanya. Jadi pada awalnya perang tersebut terjadi dikarenakan ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun perang tersebut semakin memanas ketika pembagian wilayah negara kekuasaan atas Jerman dianggap tidak adil. Nah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berdampak terhadap penciptaan fakta pertahanan seperti North Atlantic Treaty Organization. Jadi pada awalnya perang tersebut terjadi dikarenakan ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun perang tersebut semakin memanas ketika pembagian wilayah negara kekuasaan atas Jerman dianggap tidak adil. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berdampak terhadap penciptaan fakta pertahanan atau yang disebut dengan North Atlantic Treaty Organization, disingkat dengan NATO, dan Fakta Warsawa untuk memperkuat posisi mereka. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya Fakta Warsawa, hanya NATO lah yang dapat bertahan sampai saat ini dengan menjadi satu-satunya fakta pertahanan di dunia. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global. Kekuatan Amerika Serikat ini semakin terlihat pasca Perang Dingin sekitar tahun 1990-an, yang mana ditandai dengan runtuhnya kekuatan komunis Uni Soviet dan munculnya negara-negara baru yang menganut sistem demokrasi di Eropa Timur. Nah, peristiwa ini dikatakan sebagai fase awal dari
Periode gelombang demokratisasi ketiga. Fase ini dimulai sekitar tahun 1974 hingga tahun 1990-an, yang mana pada saat itu terjadi transisi rezim non-demokrasi menuju rezim demokrasi secara signifikan, mulai dari Eropa Timur, Eropa Selatan, kemudian Asia, dan juga Amerika Latin. Apa sih rezim itu? Rezim itu merupakan suatu bentuk pemerintahan atau seperangkat aturan yang mengikat di sebuah negara. Nah, tercatat bahwa pada tahun 1990, negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi itu meningkat, yaitu mencapai 45,4%. Dan hingga saat ini gelombang demokratisasi tersebut terus berlangsung. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maujib Amirul Qawim. Kepada Maujib Amirul Qawim, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maujib Amirul Qawim akan menjelaskan tentang kelanjutan dari presentasi hari ini, yakni untuk materi yang selanjutnya, yaitu kedatangan Amerika Serikat ke Asia Tenggara. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara pertama kali dimulai sejak abad ke-16. Alasan utama mereka adalah faktor ekonomi, dalam arti mencari komoditas perdagangan di samping kepentingan agama juga. Portugis adalah kekuatan Eropa yang pertama yang membuka akses jalur perdagangan yang sangat menguntungkan ke Asia Tenggara dengan cara menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511, kemudian diikuti oleh Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika. Dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya, kedatangan Amerika Serikat ke Asia Tenggara relatif terlambat. Yang nomor 2 yaitu kekuasaan Amerika Serikat di Filipina. Sejak abad ke-16, Filipina merupakan daerah kekuasaan Spanyol. Guna menjalankan kekuasaan pemerintahan Spanyol, menempatkan seorang gubernur jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Di samping kekuasaan politik, Spanyol juga melakukan politik asimilasi dengan menyebarkan agama Katolik kepada seluruh masyarakat. Secara struktur kelembagaan di Manila ditempatkan seorang uskup yang berada langsung di bawah paus. Dengan demikian, imperialis Spanyol tidak hanya dilakukan secara politik, namun juga secara keagamaan. Yang ketiga yaitu Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Keterlibatan Amerika Serikat di Asia Tenggara pasca Perang Dunia II lebih dipengaruhi faktor politik, yakni persaingan dengan Uni Soviet dan Cina. Seusai Perang Dunia II, Uni Soviet dan Cina muncul sebagai kekuatan baru. Kedua negara itu sama-sama berpaham komunis sehingga menyeret Amerika ke kancah perang ideologi, atau disebut juga dengan liberal dan komunis. Pentingnya kawasan Asia Tenggara bagi Amerika Serikat dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu geoekonomi, geostrategis, dan geopolitis. Secara geoekonomis, kawasan Asia Tenggara penting bagi Amerika secara partner ekspor dan impor. Sejak tahun 90-an, Asia Tenggara merupakan partner perdagangan kelima terbesar bagi Amerika. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dari penyampaian
pada materi hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.